Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk bacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang sekuat tenaga berusaha melepaskanmu namun tak berhasil. Yang sekuat tenaga berusaha melupakanmu namun tak berhasil. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya, dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita mau lihat dulu ya. Siapa dia yang sekuat tenaga berusaha untuk melupakan kamu namun tidak bisa, ya teman-teman. Again, ini adalah situasi orang ketiga, teman-teman, ya. Ini situasi orang ketiga, ini jelas nih. Kartu pertama aku udah shuffle, ternyata ini adalah situasi orang ketiga. Jadi sangat mungkin banget pada saat ini kamu harus berjarak atau terpisah sama dia, atau hubungan menjadi sulit karena situasi memang orang ketiga. Ini jelas ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang suka bersosial. Kamu sangat mudah untuk menjalin relasi sama dia. Orangnya bisa saja suka sama seni, apapun itu ya, seni musik, seni tari, seni lukis dan sebagainya. Orangnya punya banyak kebiasaan, ya. Orangnya juga cenderung optimis, ya, dan dia banyak bermurah hati sama kamu. Mungkin dia itu nggak pelit sebenarnya orangnya, ya. Dia suka ngasih kamu ini dan itu, gitu ya. Nggak harus mahal sih, gitu. Kamu juga belum tentu minta, tapi dia suka ngasih. Kalau udah bacain third party situation, Sora harus feel bahwa Sora tidak membela pihak manapun. Sora hanya membacakan kartu apa adanya, ya. Orang ini itu suka segala sesuatu yang stabil, ya. Orangnya juga realistis, ya. Orangnya juga pekerja keras, ya. Dan orangnya seneng sama yang namanya kerapihan dan keteraturan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sangat mungkin banget orang ini punya satu kenyamanan untuk menaruh mungkin rahasia atau cerita-ceritanya sama kamu, teman-teman, ya. Di sini ada energi divine feminim yang kuat, ya. Jadi mungkin banget orangnya sensitif, ada energi divine feminim di sana, belum tentu gendernya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang dia itu mungkin bergelut dengan dunia pendidikan, ya. Mungkin dia pengajar, mungkin dia dosen, mungkin dia guru, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia sangat suka sekali untuk mengajarkan atau membimbing orang lain. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa, dia tuh suka banget untuk nerangin, ya. Gitu loh, teman-teman. Dan saat ini mungkin sekali orang ini sedang dalam vibrasi yang turun atau vibrasi yang lemah. Sora nggak tahu dari kemarin kenapa ya, vibrasi-vibrasi yang turun ini lagi banyak banget ya berseliweran di kartunya Sora. Karena mungkin banget di sini banyak kesedihan, banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak kecemburuan ya teman-teman. Sehingga banyak pikiran-pikiran negatif gitu ya. Nah, di sini ada juga energi divine maskulin. Jadi di sini memang ada energi yang dia tuh ngerasa kamu adalah energi penyeimbangnya. Jadi kalau dia divine feminim, kamu divine maskulinnya. Kalau dia divine maskulin, kamu divine feminimnya. Oke. Apa yang saat ini dia rasakan ke kamu sampai dia nggak bisa lupain kamu? Apa yang saat ini dia lepasin ke kamu? Ya teman-teman, yang dia rasain. Kok dia lepasin? Apa yang dia rasakan saat ini ke kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu ngerasa ada perasaan yang tidak berubah. Meskipun mungkin situasi kalian tidak stabil atau berubah situasinya sekarang, tapi perasaan dia sama kamu itu tidak berubah. Perasaan dia masih sama ke kamu, ya. Dan perasaan itu masih sangat mungkin bertahan ada di sana, apapun situasi dan kondisinya. Meskipun kalian mungkin third party, dia nggak banyak bicara dan sebagainya, ya. Nah, ini jelas ya. Di sini ada adiksi. Jadi di sini ada ketergantungan dia, ada obsesi dia sama kamu, gitu ya. Sehingga dia itu masih belum kepingin untuk melepaskan kamu, masih kepingin untuk kamu di dalam kehidupan dia, masih pingin kamu, dia milikin kamu dan sebagainya. Karena kalau soal di sini ada ketergantungan, entah secara energi, entah secara finansial, entah secara yang lain ya. Intinya ada ketergantungan yang besar yang dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk selalu menginginkan kamu, ya.
Dan kalau Sora lihat di sini dia itu sangat-sangat merindukan, sangat-sangat apa namanya? Ada energi kerinduan, ada energi tarik menarik gitu ya. Ada situasi di mana dia ngerasa hasrat sama kamu tuh sangat kuat ya, dan dia juga sangat kangen sama mungkin perhatian kamu. Bagaimana kamu sama ini selalu sayang sama dia, memperhatikan dia, teman-teman ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kalian mungkin juga sadar, atau kamu juga mungkin sadar bahwa ini adalah situasi yang belum tentu baik ya, atau situasi yang belum tentu sehat ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu pun berusaha untuk melepaskan dia. Jadi mungkin ketika kalian harus berpisah, kamu pun harus berusaha melepaskan dia. Karena di sini kamu merasa bahwa mungkin ini bukan sesuatu yang sehat kalau saling adiksi gitu ya. Karena ini kan situasinya orang ketiga gitu ya. Jadinya toksik nanti ketika memaksakan segala sesuatu yang tidak memungkinkan gitu ya. Dan di sini sangat mungkin banyak sekali kekecewaan ya. Mungkin banget dia ngerasa kamu ngerasa banyak kecewa karena tidak bisa memiliki dia seutuhnya. Dia juga tidak bisa apa namanya, hubungan selalu harus disembunyikan dan sebagainya tuh. Di sini banyak kesedihan, banyak kekecewaan ya. Karena semakin dilanjutkan, semakin merasakan hilang arah. Jadi semakin dilanjutkan, semakin hilang arah gitu yang kalau Sora lihat di sini ya. Kita coba lihat selain situasi orang ketiga, ada apa lagi yang mungkin menjadi sebuah tantangan dalam hubungan ini? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, salah satu tantangan lain adalah memang kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung ceroboh, ya. Jadi ada sisi-sisi ceroboh dan sisi-sisi abai di dalam dirinya dia, ya. Dimana, ya, dia itu ghosting ya dari kamu atau menghilang. Jadi mungkin sekali ketika ada masalah dia cenderung menghindari masalah itu dengan menghilang, teman-teman ya. Ada beberapa, tapi ketika emosinya sedang nggak baik ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini tipe yang dia itu sedang berfokus untuk mengejar apapun yang dia inginkan ya. Di sini tuh ego dia lebih besar ya kalau Sora di sini, yang membuat situasi jadi sulit. Karena sangat mungkin banget di sini itu dia ada yang, tidak semua, tapi ada yang mungkin keluar masuk ya dalam hidup kamu. Nanti dia ngilang, nanti dia datang lagi kayak gitu ya teman-teman. Tapi karena ini sifat relationship-nya adiksi, kamu pun susah untuk melepaskan dia gitu ya. Dan di sini ada situasi keuangan yang harus dipertahankan. Jadi mungkin banget ya, dia itu belum siap kalau memang harus ada perpisahan sama pasangan sahnya pun mungkin ya. Ada situasi tentang keuangan, finansial yang jadi kendala ya. Kita nggak pernah tahu ya rumah tangga orang di baliknya ada apa. Tapi ada juga yang mungkin walaupun kan dia belum nikah, baru pacaran aja ya. Intinya ada faktor finansial ya. Kedua, kesekian, alasan kesekian ini ya, banyak hal yang dia itu masih ingin memperjuangkan, banyak hal yang belum jelas ya. Artinya, kalau Sora lihat di sini, memang dia itu masih berusaha mengerti dan memahami perasaan dia sendiri ya. Karena untuk yang namanya energi bergerak, dia itu belum berani kalau Sora lihat ya. Oke. Nah, tuh, apalagi kalau Sora lihat di sini ada ya beberapa dari mereka itu punya pasangan yang mungkin secara finansial lebih kuat daripada dia gitu ya. Jadi kalau mau ada perpisahan juga dia susah ya. Mungkin dia dibantu sama pasangannya, atau dia dibantu sama sosok orang tua pasangannya, atau orang tua dia sendiri, ibunya juga lebih banyak finansialnya, dan pasti tidak mengizinkan adanya perpisahan dan sebagainya gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor divine feminim yang secara situasi keuangan mungkin di atas dia. Jadi itu yang jadi pertimbangannya ya. Tapi lalu kenapa dia tidak bisa melupakan kamu ya teman-teman? Hasratnya, chemistry-nya terlalu kuat, makanya dia itu sudah berusaha melupakan kamu. Dia itu sangat-sangat susah, seperti ada energi tergila-gila sama kamu. Terus habis itu di sini juga dia sangat waktu-waktu yang dihabiskan sama kamu sangat menyenangkan, baik secara energi seksualitas, energi fisik, energi perasaan ya. Walaupun sekarang dia itu bersembunyi teman-teman, dia mungkin tidak menunjukkan perasaan dia kalau dia tuh sebenarnya tidak bisa lupakan kamu. Dia seolah-olah abai, seolah-olah tidak peduli, dia harus berpura-pura sudah lupakan kamu teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, memori dan kenangan yang berlangsung di antara kalian itu sangat-sangat kuat ada di dalam dirinya dia ya.
Dan dia itu masih punya energi jatuh cinta, dan sebenarnya ya dia itu masih berharap kalau akan ada bukan persatuan ya, gimana ngomongnya ya, jatuh cinta kembali, bersama-sama kembali, ya bisa dikatakan persatuan lah. Tapi intinya adalah dia berharap ada keajaiban sehingga akan ada sesuatu ke depannya bahwa cinta kalian mungkin masih bisa sama-sama gitu ya. Hanya sekarang kalau Sora lihat dia tidak punya, dia terpaksa oleh situasi dan keadaan, dia harus menjaga komunikasi sama kamu, harus diem, harus abai. Dan di sini memang juga beberapa dari kalian pun juga banyak yang sudah abaikan dia gitu ya. Karena kalian mungkin sudah capek, sudah ingin keluar dari pola-pola berulang di mana kamu terikat sama orang ini gitu. Kita coba lihat yang saat ini dia rasakan di kamu, teman-teman ya. Kenapa dia sekuat tenaga dia tidak bisa lupakan kamu ya. Teman-teman, dia merasa dia terperangkap ya. Dia terperangkap dengan perasaan dia sama kamu. Dia terperangkap dengan situasi dan keadaan. Jadi ini orang yang ada energi putus asa. Karena secara perasaan dia terperangkap sama kamu, tapi juga secara situasi dia terperangkap dengan keadaan dia. Ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat, dia itu sangat kangen quality time di antara kalian. Mungkin sebelumnya kalian banyak bicara, banyak ketemu, banyak komunikasi, banyak menghabiskan waktu sama-sama gitu ya. Jadi dia sangat kangen quality time di antara kalian ya. Dan kalau Sora lihat, dia sangat-sangat menginginkan kamu baik secara energi maupun secara fisik. Ada energi missing, longing ya. Namun dia tahu ya, di satu sisi dia itu sangat ego ya. Mungkin dia abai terhadap kenyataan bahwa kamu udah lelah dengan hubungan yang harus disembunyikan. Kamu juga mungkin banyak sedih, banyak kecewa karena dia tidak seperti apa yang bisa kamu harapkan ya. Dan ini juga sangat mungkin ada perbedaan ego di antara kalian ya, teman-teman ya. Dan yang dia sangat rindu untuk bisa berkomunikasi sama kamu ya. Mungkin kalian sama ini banyak ngobrol, banyak bercerita. Itu yang dia sangat-sangat rindukan, untuk bisa banyak ngobrol dan bercerita sama kamu, teman-teman ya. Dan saat ini dia cuma bisa berkutat dengan energi kesedihan, energi murung. Dia mungkin gak bersemangat ya, teman-teman ya. Jadi kayak ya sudahlah, jalani hari demi hari aja gitu ya. Dan kalau Sora lihat, banyak hal yang seperti selalu memancing memori dan ingatan dia soal kamu. Lagu yang dia dengar, atau kan mimpi-mimpi, atau hal-hal yang dia temui, kayak gitu ya. Atau ada sesuatu hal, sign-sign, pertanda-pertanda yang banyak membuat dia teringat soal kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang membuat dia itu keluar sisi shadow-nya, apa yang harus dikelarin ya. Dan sekarang dia itu berantakan tanpa kamu. Ya, ada sisi hidupnya berantakan ya. Seperti apa hidupnya tanpa kamu saat ini? Selain ada sisi berantakan ya, kita lihat. Teman-teman, dia itu secara pemikiran, dia itu jadi seperti kehilangan seseorang yang bisa bantu dia untuk diskusi, teman ngobrol, teman cerita, teman untuk tukar pikiran gitu ya. Dan sekarang dia kayak harus memikirkan segala sesuatu sendirian ya. Karena mungkin banget ya komunikasi sama pasangannya beda dengan sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat, dia banyak mengalihkan pemikirannya untuk berusaha menstabilkan finansialnya dia ya. Dan dia orangnya ego. Jadi sebenarnya ada rasa keterhilangan, tapi kelihatan di luar sebagai sosok yang tangguh dan kuat ya. Tuh. Jadi sekarang yang dia alami cuma menjalani hari demi hari ya, teman-teman. Oh, seperti rasanya seperti cuma robot aja ya. Dan kalau Sora lihat ya, walaupun berat, dia itu berharap masih bisa ada energi kalian itu berteman lah setidaknya. Karena sekarang itu kan berjarak ya. Kesabaran kamu selama ini, energi kesabaran kamu, kelembutan kamu, itu juga membuat dia sangat kangen, teman-teman ya. Karena memang ada banyak hal-hal yang belum dia ungkapkan sama kamu sebelumnya ya. Dan dari awal kalian berkenalan itu memang sudah ada energi dari deja vu. Jadi banyak dari kalian yang punya energi terkoneksi dari past life sebelumnya, sehingga ketika ketemu lagi tidak terasa asing ya. Jadi seperti frasanya sangat familiar ya. Jadi kemungkinan besar kalian punya satu hubungan di masa lalu ya. Dan di sini ada energi romansa yang kuat ya. Dan sebenarnya dia berharap untuk bisa hubungan ini diperbaiki lagi.
Dia berharap hubungan ini bisa dibangun lagi gitu ya. Dia berharap ya ada perubahan teman-teman yang nyata dalam hubungan ini ya. Dia berharap bisa ada situasi yang tiba-tiba kayak koin, tahu nggak? Koin yang di flip, koin yang dibalik. Dia berharap tiba-tiba ada jalan terang atau jalan celah untuk keluar dari situasi ini ya. Karena beberapa itu memang sangat ego ya. Mungkin dia sempat menawarkan, ya udah deh kamu jadi yang kedua aja, kita gini-gini aja, atau kita posisinya mungkin kalau untuk beberapa situasi kita begini dulu gitu ya teman-teman. Dan sekarang dia sedang sangat lagi sering mungkin diem-diem masih simpan foto-foto kamu, kangenin kamu gitu ya, teriang-iang. Sementara bagaimana perasaan kamu? Teman-teman, kamu sedang berusaha untuk menghealing diri kamu. Karena banyak dari kalian yang tadi Sora udah bilang ya, menyadari bahwa mungkin segala sesuatu butuh proses untuk melepaskan orang ini teman-teman ya. Karena kalian tahu gitu ya, kalau selamanya kamu dengan orang ini ya, kamu harus seperti selalu berkompetisi, kamu bukan jadi satu-satunya ya. Harus selalu mengerti bahwa ada posisi orang yang lain ya teman-teman. Oke? Dan akhirnya kamu sekarang berkonsentrasi untuk memberikan diri kamu kesempatan untuk membuka diri kamu untuk sesuatu yang lain. Artinya di sini banyak dari kalian yang ingin membuka hati kalian untuk menemukan seseorang yang lain ya. Kayak mungkin kalian butuh waktu. Memang nggak gampang ya, Sora juga nggak bilang gampang gitu ya. Cuma kalau Sora lihat banyak dari kalian yang sudah punya keinginan hati untuk membuka diri untuk sesuatu yang lain. Oke? Jadi apakah pada akhirnya akan ada energi dia berani bergerak ke kamu teman-teman? Kita coba lihat ya. Apakah pada akhirnya dia punya energi berani bergerak ke kamu? Ten of Pentacles. Teman-teman, kalau Sora lihat dia itu tetap mengutamakan keluarga intinya untuk tetap stabil, tetap baik-baik aja, tetap seperti yang semestinya. Tapi kalau dibilang dia punya niatan untuk mulai komunikasi lagi sama kamu, ada nggak? Ada gitu ya. Jadi niatan dia untuk balik lagi, mulai komunikasi lagi sama kamu ada. Tapi ya ini teman-teman, situasinya terikat dalam sesuatu yang tidak sehat, the devil. Jadi meskipun dilanjutkan, akan mungkin gak ada potensi suara aku sama dia. Yang ada, kamu terus terikat dengan situasi ya, yang mana kamu nggak bisa maju-maju dengan situasi yang itu aja gitu ya. Artinya dia tidak bisa lepaskan pasangannya, kamu akhirnya tidak bisa memiliki dia seutuhnya. Sedangkan di sini banyak dari kalian yang menginginkan kebahagiaan pernikahan atau kebahagiaan cinta yang seutuhnya bersama-sama ya. Kalau Sora lihat di sini jatuhnya jadi the devils ya, jatuhnya jadi keterikatan, mau sama-sama susah karena di sini ada energi mau lepasin susah, tapi mau sama-sama juga sulit. Tuh, hati-hati, kamu seperti terlilit ya teman-teman. Dan akhirnya yang Sora khawatirkan adalah ke depannya, kalau dilanjutkan, kamu akan merasa seperti dimanfaatkan. Entah secara fisik, entah secara material, atau secara non-material gitu. Jadi memang, walaupun terkesan sangat sulit, walaupun memang Sora gampang banget sih ngomongnya, kan udah baper lalala, aku nggak bilang gampang. Tapi, ini memang harus dari kamu yang bisa untuk memberikan ketegasan dan batasan teman-teman. Ya, karena kalau kamu ketemu aja sama dia, itu udah deh, mulai perasaan itu muncul lagi gitu ya. Memang idealnya sih kita nggak usah musuhan, sebenarnya pinginnya tetap jadi teman. Tapi kalau Sora lihat, kalaupun kamu ketemu, nanti baper lagi, yakin gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau dari kartunya Sora, kamu harus mengikhlaskan hubungan ini teman-teman ya. Jadi kalau dia nggak bisa ngekat, memang harus kamu yang ngekat. Karena kalau enggak, ya kamu berkutat di situ-situ lagi nggak kelar-kelar. Memang ini ngomongin pengontrolan diri dan perasaan. Dan kamu harus tahu, kamu tuh berarti ya, masih ada orang di luar sana yang mungkin bisa seutuhnya hanya untuk kamu. Know your worth gitu ya. Karena kalau sekarang ya, kamu harus selalu berbagi teman-teman ya. Coba ambil waktu untuk sendiri dulu, pikirkan gitu ya. Karena kalau Sora lihat, orang ini sejauh apapun gak bisa lupakan kamu ya. Mungkin secara energi dia masih ingat kamu, masih sayang sama kamu ya. Itu tidak bisa diatur orang lain gitu ya. Tapi biarlah itu jadi kenangan. Kalau saran dari kartunya Sora, karena kamu harus tahu gitu ya. Kamu pikirkan dulu ya, baik-baik teman-teman ya. Kamu coba deh
evaluasi gitu ya. Atau kalau seandainya kamu masih bisa kontak sama dia, silahkan kamu suruh dia nonton video ini. Kalau memang ini situasi kalian, kamu merasa ini cocok ya pembacaan hari ini untuk kalian, suruh dia nonton ini biar dia bisa merenungkan. Toh dia juga ibaratnya apa ya, kalau Sora bilang ya, dia itu untuk berani ambil satu tindakan untuk bisa ngelepasin kamu itu rasanya berat gitu ya. Ya. Butuh waktu dan kesabaran yang sangat-sangat panjang, dan dia sangat-sangat mungkin berubah-ubah keinginan hatinya gitu ya, untuk keteguhan hati untuk yang namanya ninggalin pasangannya gitu ya. Dia sayang kamu, dia cinta kamu, tapi kalau status yang kamu butuhkan gitu ya, itu nampaknya kestabilan dia itu diutamakan tuh. Pada ujung-ujungnya tetap aja ada yang namanya batasan. Jadi artinya hubungan kamu tuh cuma bisa sampai sejauh third party lah kasarnya, dari kartu Sora bilangnya gitu ya. Dan sebenarnya apa yang kamu rasakan itu dia rasakan juga. Kalian punya sisi mirroring. Jadi kalau kamu punya ego sendiri tetap memaksain, kalau kamu tahu bahwa pada akhirnya kamu hanya gini-gini aja, ya itu pertimbangan kamu. Cuman kalau saran dari kartunya Sora, coba deh pikirkan dulu baik-baik ya. Chemistry ada ya, chemistry ada. Memang nggak gampang untuk melepaskan chemistry yang sudah terlalu kuat. Tapi kalau tujuan akhirnya untuk kamu melepaskan diri dari yang positif kan, tuh belajarlah melepaskan kemelekatan. Jadi dengan orang ini kamu belajar untuk tidak melekat, karena memang segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi teman-teman ya. Orang yang kita sayang pada akhirnya akan pergi, entah dengan kematian, entah dengan waktu, atau satu dan lain hal. Kita memang harus terpisah gitu ya. Jadi belajar mengontrol diri gitu ya. Ya itu aja dari kartunya Sora. Mau diambil terima kasih, kalau nggak mau diambil nggak apa-apa. Saya cuma kasih masukan, tolong jangan diserang. Jadi pembacaan hari ini itu untuk memperkokoh kamu, mengerti bahwa di sini ada situasi-situasi yang nggak gampang. Ini memang untuk memproving lah. Sebagai sarana kamu juga curhat bahwa cerita kamu ada di dalam sini gitu ya. Tapi istilahnya kamu juga dijadikan media video ini untuk membantu kamu melepaskan apa yang mungkin tidak baik untuk kamu. Oke? Nah, untuk teman-teman yang ingin memanifestasikan hal positif, mungkin Sora aku pengen manifestasi deh ketemu orang yang positif aja, yang sepenuhnya buat aku gitu ya. Kalau memang kamu mungkin bersedia untuk terus jadi orang yang kedua, atau beberapa terakhiran ini Sora ketemu beberapa klien juga yang mohon maaf ya dinikah siri gitu ya. Silahkan kalau memang kamu nggak keberatan, tapi kamu tahu posisi kamu kan gitu loh. Itu cuma Sora kesian aja gitu loh ya. Kamu harus ngerti juga. Silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini gitu ya. Ini adalah batu dari Sunstone untuk membawa energi positif. Ini bukan ngebuat untuk orang itu balik ke kamu atau kamu jadi kaya raya, bukan. Ini untuk membantu manifestasi positif. Aura kamu lebih ceria, kamu lebih antusias, kamu lebih bersemangat, sehingga keberkahan, rezeki, kemakmuran tuh datang ke dalam hidup kamu. Karena energi kamu juga bagus. Kalau energi kamu negatif, ikutan dia energinya low gitu ya, kamu nggak akan kemana-mana. Aura itu sangat mempengaruhi. Kadang kita bisa duduk loh di sebelah orang asing yang kita nggak kenal, kita nggak nyaman sama dia. Coba pertanyakan. Padahal kita kenal sama dia aja nggak gitu ya. Karena itu namanya energi teman-teman. Ya, silakan dibeli, boleh di Google, batunya namanya Sunstone, harganya 255.000 ya teman-teman. Ini cantik banget. Di Tokopedia lebih mahal 275.000 karena ada komisi dari Tokopedia ya. Bukan susuk, bukan jimatan, bukan pesugihan, dibeli selagi masih ada, cantik banget. Semua gelang di tempat Sora atau kristal yang Sora jual itu sudah diprogram. Jadi kamu bukan cuma beli kristalnya aja, tapi juga beli programnya, dan semua batunya beda batu, beda fungsi. Kemarin kan Sora udah clear quartz udah, rose quartz juga udah, terus habis itu amazonite juga udah. Jadi saatnya koleksi ya. Ini lucu banget. Ini salah satu yang best seller, ini laku terus. Dibeli selagi masih ada ya. Teman-teman cowok kalau mau beli, kalau mau dikantongin juga boleh. Kemarin ada klien yang beli terus dikantongin sama dia, karena kan mungkin kalau dipakai nggak pede, karena gambarnya kayak cewek, modelnya boleh, silahkan. Aku nggak bisa ambil produk untuk cowok, karena produk untuk cowok itu penjualannya sedikit. Kalau kamu mau beli minimal 50 biji, aku nanti cariin barangnya, bisa ya. Pisces, cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Libra, Taurus, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius, Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan.
Dan teman-teman yang kepingin untuk belajar baca kartu, silahkan ya ke Sora bisa ngajarin. Atau kamu mau beli kartunya sendiri, belajar sendiri juga boleh, di Sora juga ada. Atau kamu kepingin untuk tahu jalan hidup kamu pakai Bazi, itu bisa banget ya. Kamu tahu hidup kamu jalannya seperti apa, takdir hidup kamu seperti apa ya. Habis itu ada yang mungkin ya teman-teman di sini ada yang kepingin untuk dibacakan seperti di YouTube ini juga boleh teman-teman, namanya paket spesial YouTube ya. Jadi kamu bisa tonton berkali-kali, oke? Silahkan. Devi LT CNAMPIKZ UJSAYYM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kode kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.